putra-putra Papua yang mau bergabung dengan Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Iya, artinya sekedar informasi secara garis besar aja Pak, kalau misalnya putra-putri Papua ingin bergabung, Bapak bilang silakan aja, semua jalur terbuka kayak gitu-gitu. Jadi sekedar informasi bahwa TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat itu memberikan peluang terutama untuk putra-putri asli Papua. Kalau tidak salah ada kriteria yang khusus untuk mereka gitu ya, mempermudah mereka ya Pak ya, untuk masuk angkatan. Mungkin informasi seperti itu yang disampaikan ke masyarakat. Ini aja tentang kesiapan Koarmada 3 mendukung Dialog luar studio mengulas berbagai informasi aktual dan menarik di tengah masyarakat. Saya sudah tetap Pak Dinas Kesehatan untuk kemudian mengevaluasi. Saksi kita dan kemana itu di Solo juga ada bupati, tokoh-tokoh kita mau saksi yang PC. Persembahan Radio Republik Indonesia RRI Solo. Pendengar selamat siang, pendengar dan pemirsa RRI Sorong. Senang sekali saya Evan Rehata bisa menemani Anda di saat ini. Dan istimewanya saya berada saat ini di KRI Teluk Weda 526, tepatnya di Dermaga Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Dan kali ini, pada kesempatan spesial ini, kita akan membahas tema yang sangat penting tapi juga relevan, yaitu 79 tahun TNI siap mengawal Nusantara maju. Dan tentunya siaran ini bisa Anda dengarkan, Anda saksikan lewat siaran Pro 1 RRI Sorong, juga di kanal YouTube kami RRI Sorong Live Streaming. Jalur interaktif juga kami buka di 081238688703. Pendengar, dalam perjalanan selama hampir 8 dekade ini, TNI telah menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Di era modern ini, peran TNI semakin penting dalam mendukung kemajuan bangsa, termasuk wilayah Papua dan Indonesia Timur, lebih khusus untuk orang yang ada di Papua Barat Daya. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, kami sudah bersama-sama dengan Kepala Staf Koarmada 3, Laksmana Pertama TNI Sigi Sugiarto ST-MSI, yang akan berbagi perspektif dari TNI Angkatan Laut. Lalu juga kita bersama dengan Kasrem 181 Praja Viratama, Kolonel Infantri Dr. Raden Dwi Cahyo Harsono SE-MSI, yang akan memberikan pandangannya tentunya dari sisi TNI Angkatan Darat. Saya sapa dulu kedua narasumber saya yang pagi hari ini boleh bergabung bersama kami di Dialog Pagi bersama RRI Sorong. Selamat pagi Pak Sigi. Ini sudah siang ya, pagi menjelang siang nih. Juga selamat pagi Pak Cahyo. Selamat pagi Mbak Evan. Ya, terima kasih dulu untuk Pak Sigi, kami boleh bertamu, boleh ada di tempat ini di KRI Weda. Luar biasa sekali. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang 79 tahun TNI, di situnya juga ada Angkatan Laut. Nah, pendengar,
Pemirsa, TNI Angkatan Laut ini memiliki peran penting dalam menjaga wilayah maritim Indonesia, khususnya di kawasan timur yang luas. Bagaimana kesiapan Koarmada 3 dalam mendukung visi Nusantara maju, terutama dari segi keamanan laut dan potensi ekonomi yang ada di dalamnya? Silakan Pak Sigi. Baik, terima kasih Mbak Eva, para pemirsa atau pendengar sekalian. Jadi sebelum tadi kami menyampaikan apa yang disampaikan Mbak Eva, untuk masyarakat Papua ini perlu tahu dulu bahwa Koarmada 3 ini ada di Kabupaten Sorong. Iya. Dan kebetulan tadi sampaikan sekarang kita berada di atas KRI Teluk Weda 526. Dua posisinya di Katapop Koarmada 3 Kabupaten Sorong. Jadi biar masyarakat Papua tahu bahwa di Sorong ini ada Pangkalan Angkatan Laut yang cukup besar, cukup lengkap peralatannya, dan kita pun juga bisa dikunjungi atau didatangi oleh masyarakat maupun pelajar untuk studi banding, untuk belajar dan sebagainya, Mbak. Itu yang pertama, Mbak. Nah, kemudian terkait dengan dalam rangka memperingati 79 tahun TNI, tentunya waktu yang cukup panjang ini tugas TNI senantiasa menjaga pertahanan keamanan untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sudah banyak tugas-tugas yang sudah diemban oleh TNI, baik itu masa revolusi dulu operasi militer maupun yang masa damai operasi selain perang, ya operasi militer perang dan operasi selain perang, di mana ada beberapa kegiatan, salah satu penanggulangan bencana, kemudian SAR apabila ada kecelakaan, kemudian kegiatan sosial, kemudian perbantuan kepada Polri, dan itu semua menjadi tugas-tugas yang selalu kita emban selama kita mendharma baktikan kepada negara ini, Mbak. Dan ini juga seiring dengan penekanan Panglima TNI bahwa kita para prajurit harus senantiasa bisa melaksanakan tugas dengan baik terhadap negara maupun kepada masyarakat. Kita harus senantiasa manunggal dengan rakyat, ya, sehingga pelayanan kita harus berbasiskan pada visi yang harus pelayanan yang profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif, yang mana dicanangkan oleh Pak Panglima TNI dengan singkatan PRIMA, Mbak. Demikian, Mbak. Ya. Pak Sigit, ini Koarmada 3 sendiri sudah berapa tahun ada di Katapop sini? Ya, betul, Mbak. Koarmada 3 ini umurnya adalah 6 tahun. Ini masuk tahun ke-7. Baik. Di mana yang 2 tahun pertama kita masih ada di Kota Sorong. Ya. Waktu itu masih proses pembangunan. Baru tahun ketiga sampai sekarang ada di Katapop. Sehingga kita di sini udah 4 tahun masuk ke 5 tahun, Pak. Baik, saya tadi dalam perjalanan dari Pos 1 nih Pak ya, mulai lihat bahwa ternyata masih banyak berbenah dan pembangunan juga yang dilakukan di daerah Armada 3 ini. Apa saja nih, boleh tahu yang sedang dilaksanakan dan mungkin yang akan direncanakan sehingga mungkin masyarakat juga tahu nih untuk terlibat, terutama pelajar-pelajar untuk hadir di Angkatan Laut di sini. Ya, baik Mbak Eva, sekali lagi terima kasih. Ini juga sebagai informasi kepada masyarakat Papua bahwa di Koarmada 3 ini ada basis militer Angkatan Laut, di mana kita punya luas lahan ini kurang lebih 450 hektar di Katapop. Kemudian kita sedang berproses pembangunan dari master plan yang direncanakan, kita pada tahap persentase 30%. Sehingga secara bertahap kita setiap tahun seiring dengan dukungan pemerintah tentunya disesuaikan dengan kemampuan APBN, Mbak. Kita selalu membangun terus, berbenah terus sehingga secara bertahap terus bertambah. Saat ini kita sedang membangun stadion atau sarana olahraga. Sini kemudian sarana untuk latihan perang, gedungnya itu yang sedang proses. Kalau tadi Mbak Eva lewat tadi masih ada beberapa proses pembangunan, nah itu, Mbak. Dan kemudian di sini juga pasukan pendukung kita sudah lengkap, ada
8 batelan marinir yang ada di sini, Mbak. Lengkap dengan segala peralatannya. Bahkan tadi kalau kita lewat tampak beberapa puluh tank yang ada di pinggir jalan, itu salah satu kekuatan Angkatan Laut. Dan ini semua secara keseluruhan adalah bagian dari sistem senjata armada terpadu. Nah, itulah yang akan digerakkan apabila kekuatan kita dibutuhkan baik untuk operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Baik, jadi pada dasarnya Koarmada 3 sedang berbenah sampai saat ini untuk tentunya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Mengingat baru masuk tahun ke-7 ya untuk keberadaannya di sini. Baik, saya juga bersama Pak Kasrem 181 Praja Viratama. Pak, ini sebagai wilayah dengan tantangan geografis yang cukup unik, Papua ya. Memiliki tantangan tersendiri dalam pertahanan dan keamanan. Bagaimana Angkatan Darat, khususnya Korem 181 mempersiapkan diri untuk terus menjaga disabilitas, keamanan yang ada di wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya khususnya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih Mbak Eva. Ini dalam rangka menjaga stabilitas nasional, khususnya TNI Angkatan Darat, dalam hal ini adalah Korem 181 Praja Viratama, sesuai dengan tugas yang telah disebutkan tadi, bahwa kita juga menjaga stabilitas keamanan nasional yang akan dilaksanakan baik secara operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Kegiatan-kegiatan operasional yang selama ini dilaksanakan oleh Korem 181 Praja Viratama lebih mengedepankan kegiatan teritorial kita kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan, apalagi dalam waktu dekat juga akan Provinsi Papua Barat Daya akan ada. Ini merupakan suatu perkembangan yang sangat signifikan, yang sangat baik bagi kita, dan perlu diketahui bersama bahwa dalam waktu dekat, mungkin hari ini sudah diterbitkan suatu keputusan pembentukan batalion PDR. Ya, batalion PDR ini batalion yang dipersiapkan, memang benar-benar dipersiapkan dalam rangka mendukung operasional Satuan Kodam 18 Kasuari. Kelebihan dari batalion PDR ini salah satunya nanti yang pasti akan berada di AIMAS. Yang sekarang ditempati oleh Kompi C maupun Kompi D 762, di situ nanti ada kelebihannya adalah batalion ini memiliki kompi perikanan, kompi pertanian, di selain kompi-kompi senapan lainnya. Ya, mudah-mudahan dengan berkembangnya satuan-satuan baru yang nantinya akan dioperasionalkan khususnya di wilayah Papua, kita harapkan bersama dapat meningkatkan stabilitas keamanan dan khususnya pembangunan yang berada di wilayah Papua. Demikian Mbak Eva. Untuk program-program sosial yang langsung ke masyarakat sendiri bagaimana untuk TNI Angkatan Darat sendiri ini Pak? Baik, terima kasih. Program-program sosial yang pasti kita memiliki suatu program pembinaan teritorial dengan beberapa metode bakti TNI. Kita melaksanakan karya bakti kepada masyarakat-masyarakat dan ini sudah terprogram setiap triwulan, setiap bulannya, dan setiap saat diperlukan TNI siap. Yang kedua, kegiatan Anjang Sana. Anjang Sana itu juga dilaksanakan dari tingkat Korem, Kodam, sampai dengan tingkat Kodim dan Koramil-Koramil. Mereka melaksanakan suatu Anjang Sana dalam rangka suatu pendekatan kepada masyarakat dari hati ke hati. Barangkali dari situlah timbul suatu pemikiran yang positif dari masyarakat dalam upaya menyampaikan suatu program-program yang mungkin akan baik dilakukan nantinya. Ya, kita berharap bahwa masyarakat dan TNI berdampingan, bersahabat. Tidak lagi ada semacam ketakutan di antara masyarakat. Nah, terkait dengan ini ketika TNI Angkatan Darat hadir dengan program-program sosialnya, sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat sendiri nih Pak? Alhamdulillah sekali Bu, selama ini kita dengarkan juga dari masukan-masukan dari masyarakat, termasuk dari apa yang kita telah kerjakan, itu juga selama ini sangat-sangat bermanfaat sekali kepada masyarakat. Kita ambil contoh satu, pembersihan sungai-sungai di sekitar satuan maupun lingkungan masyarakat ini sangat berperan sekali. Ini mungkin dilaksanakan di seluruh wilayah yang ada di Nusantara, dari Jakarta, itu juga walaupun perkotaan juga melaksanakan suatu hal yang sama. Sampai dengan di Papua juga saya rasa juga melakukan hal yang sama. Demikian Bu.
Ya, jadi TNI memang hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin tahu Pak, tantangan terbesar dari Angkatan Darat ketika ada di Papua Barat Daya, karena torang ada wilayah yang bahari seperti Raja Ampat, tapi juga ada hutan dan geografis yang sangat menantang. Tantangan apa yang dihadapi oleh teman Angkatan Darat sendiri terkait dengan geografis dan tantangan yang ada di sekitar kita saat ini, Pak? Terima kasih Mbak Eva. Ya, kebetulan saya sudah kurang lebih 11 tahun di Papua. Siap. Saya 11 tahun. Jadi kondisi geografi kita memiliki suatu karakteristik yang lain daripada yang lain. Baik di laut, di pergunungannya, termasuk di pantai dan dataran-dataran rendah. Saya melihat adik-adik kita, terutama sumber daya masyarakat Papua, itu perlu diperhatikan dalam rangka mendukung bagaimana pola pembangunan yang ada nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, khususnya bagi prajurit-prajurit TNI juga, sebelum dia diberangkatkan ke wilayah Papua dalam pelaksanaan tugas, termasuk batalion-batalion organik, mereka yang pasti akan dibekali dengan bagaimana tentang terkait kultur budaya. Kultur budaya masyarakat ini sangat penting sekali diketahui oleh TNI. Apalagi TNI sekarang ini, TNI Angkatan Darat khususnya mengedepankan suatu pola operasi. Pola operasi yang dilaksanakan sudah bukan lagi operasi tempur yang dikedepankan, tetapi operasi-operasi teritorial yang dikedepankan, didukung dengan operasi intelijen dan operasi pertempuran bila diperlukan. Selama itu tidak diperlukan, saya rasa dengan pola operasi teritorial sudah sangat menyentuh dan masyarakat sudah sangat dapat kita rangkul bersama. Baik. Terima Kalau kasih. Pak Cahyonya 11 tahun di Papua, kalau Pak Sigisnya sendiri? Saya kalau bertugas stay di Papua ya baru 4 tahun. 4 tahun. Ya. Tapi kalau penugasan artinya kita semenjak lulus AKABRI tahun 93 dulu, tahun 94 kami sudah menginjakkan kaki di Papua. Baik. Ya, karena kebetulan saya tumbuh berkembang dalam karir saya lama di kapal. Kurang lebih saya berdinas di KRI ada 23 tahun. Sehingga 32 tahun yang lalu tanah Papua sudah saya injakkan kakinya di sini dengan KRI saat kita melaksanakan patroli. Sehingga kami pun juga di samping tugas di satuan selama 4 tahun, sisanya kan sekian puluh tahun yang lalu kita Sudah secara pernah di periodik sini. datang ke Papua, ya, berinteraksi dengan masyarakat Papua, sehingga sedikit banyak saya pribadi dan teman-teman Angkatan Laut pun juga bisa memahami dan menyelami situasi di Papua seperti apa. Baik. Orang bilang kalau sudah di Papua, biak, bila ingat akan kembali, dan memang akan kembali dan bertugas di sini ya Pak ya. Itu. Baik Pak, ini terkait dengan tadi saya tanyakan Angkatan Darat tantangan geografis di Papua. Dari Angkatan Laut sendiri melihat tantangan geografis yang ada dengan situasi masyarakat yang ada bagaimana nih Pak? Baik Mbak Eva, betul sekali. Jadi kalau tadi Pak Kasrem sudah menyampaikan seperti itu, saya dari sisi laut dan luas wilayah, Iya. tantangan geografisnya sangat menantang saya bilang. Iya. Di mana Papua yang pulaunya besar, luas, tetapi juga pulau-pulau yang terpisah banyak sekali Mbak, dan berjauhan. Berjauhan di mana di seputar Pulau Papua ini alamnya, khususnya gelombang lautnya hampir sepanjang tahun penuh dengan Misteri ya Pak, susah ditebak. tantangan lah. Gelombangnya selalu besar. Iya. Nah itu dengan kultur masyarakat Papua yang seperti ini, tentunya kita memang harus ada perhatian khusus atau perhatian lebih terhadap masyarakat. Terlebih kami beberapa waktu yang lalu kan berkunjung juga ke salah satu pulau terluar, jadi Pulau Mapia maupun Beras. Itu kan pulau yang di Pasifik. Ini berjalan dengan kapal kita butuh 1 malam sampai sana. Ini pulau kecil, hanya ada beberapa penduduk di situ, di mana tidak setiap saat bisa didatangi oleh kapal-kapal pelni atau kapal-kapal yang bisa mengangkut masyarakat. Nah, hal seperti ini tentunya peran kita ya TNI, khususnya TNI Angkatan Laut,
akan sangat diperlukan. Nah, apabila sewaktu-waktu digunakan, dibutuhkan, kita selalu siap dengan alutsista kita atau KRI yang ada di tempat kita ini. Ya, dengan kekuatan sarana prasarana dan personil Angkatan Laut, apakah sampai saat ini cukup untuk menjaga wilayah Indonesia, terutama untuk orang yang ada di wilayah Papua ini, Pak? Kalau kita berbicara cukup, tentunya kita butuh waktu paling cepat 20 tahun lagi untuk bisa cukup. Nah, namun dengan kondisi yang ada seperti ini, kita diarahkan oleh pimpinan dengan segala keterbatasan yang ada, kita bisa mengcover setidaknya, seluruh area wilayah tugas kita ini untuk bisa senantiasa hadir, memberi perbantuan, atau hadir memberi penindakan apabila dibutuhkan. Ya karena wilayah kita juga terlalu luas juga, Mbak. Iya, baik. Artinya dengan apa yang dimiliki sekarang bagi Angkatan Laut adalah menjaga NKRI sebagai harga mati yang harus kita jaga bersama. Baik, Pak, ini menarik sekali ketika kita bicara tentang keberadaan TNI, kemudian 79 tahun, sudah hampir 8 dekade kita ada bersama masyarakat dan bangsa ini. Yang menarik dari perjalanan orang yang ada di Papua Barat Daya adalah pilkada yang mendekat. Ini sejarah karena untuk pertama kalinya kami akan memilih siapa pemimpin gubernur dan wakil gubernur. TNI Angkatan Laut dan Angkatan Darat juga hadir di sana. Bagaimana dalam menyukseskan dan ikut mengamankan pelaksanaan pilkada ini? Dari Pak Sigit dulu. Baik, terima kasih Mbak Eva. Terkait dengan pilkada, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa TNI dalam berpartisipasi di pilkada adalah bersikap netral. Netral artinya tidak memihak atau tidak ikut serta atau berdiri tengah-tengah. Pertama itu. Kemudian di dalam rangkaian pilkada ini banyak hal-hal juga yang memang kita dibutuhkan, diperlukan. Salah satu untuk Angkatan Laut dalam mendistribusikan logistik pemilu, khususnya ke pulau-pulau. Ya, seperti ini di Pulau Raja Ampat, itu kan ada Misol, ada mana, termasuk itu kan cukup jauh, Mbak. Mau nggak mau kita TNI Angkatan Laut yang paling siap untuk mendukung itu. Dan ini memang sudah dilaksanakan, baik kemarin waktu Pilpres maupun sekarang pun itu dilaksanakan. Kemudian terkait kegiatan, pelaksanaan kegiatan, kita juga bersinergi dengan komponen terkait senantiasa menjaga ketentraman, keamanan ini di wilayah ini dengan pertama Pemda ataupun instansi terkait untuk senantiasa berkoordinasi menjaga situasi pilkada agar tetap kondusif. Dan kita juga dalam pilkada ini siap memberikan perbantuan, baik perbantuan kepada Pemda maupun kepada Polri, sehingga di dalam pelaksanaan pilkada ini Angkatan menyiapkan 600 personil. 600 personil, ya, apabila sewaktu itu dibutuhkan perbantuan dalam pengamanan itu siap digerakkan. Termasuk 2 KRI kita siapkan, yaitu KRI Teluk Lada 521 dan KRI Sura 802. Baik. Kita standby-kan apabila sewaktu digunakan kita siap. Baik, dari Angkatan Darat sendiri bagaimana nih Pak untuk menyukseskan pilkada, terutama untuk kami yang ada di Papua Barat Daya? Baik Mbak Eva. Seperti yang telah kita laksanakan selama ini, kita telah melaksanakan beberapa tahapan pelaksanaan pilkada di wilayah Sorong. Stabilitas keamanan di wilayah Sorong sampai dengan saat ini kita rasakan cukup terkendali. Hal ini bisa kita rasakan yang pertama karena saya melihat bahwa masyarakat sudah mulai menyadari bagaimana pola demokrasi yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya sarankan juga kepada Bapak PJ Gubernur, media merupakan suatu alat yang sangat-sangat mutlak dan penting dalam mensukseskan pilkada ini. Sehingga saya harapkan dan saya sarankan kepada beliau, media perlu dikumpulkan bersama untuk memberikan suatu berita-berita maupun informasi-informasi yang sifatnya membuat suatu kedamaian, bukan sebaliknya. Dan ini saya rasa sudah kami lihat juga cukup baik media yang ada di Kota Sorong. Dan kami TNI Angkatan Darat
sangat paham dengan tugas pokok kami, yaitu TNI Angkatan Darat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Pasal 39 dan Pasal 7 ya 2017 bahwa TNI harus netral dalam pemilu. Nah, kondisi inilah tetapi namun demikian kami tetap melaksanakan suatu kewaspadaan dengan melaksanakan koordinasi yang melekat kepada rekan-rekan dari pihak kepolisian dengan meletakkan suatu pos-pos terpadu bersama dengan TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dengan rekan-rekan dari kepolisian. Demikian, Pak. Baik, ini menarik ketika bicara tentang media, tapi juga kita punya tantangan dengan media sosial nih ya Pak ya. Tapi sebelumnya saya juga undang Anda pendengar, pemirsa di 081238688703. Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp kami ataupun melalui jalur telepon, SMS di nomor kami langsung dengan pertanyaannya kepada Kepala Staf Koarmada 3 Laksmana Pertama TNI Sigi Sugiarto ST.MSI dan juga Pak Kasrem 181 Praja Viratama Kolonel Infantri Dr. Raden Dwi Cahyo Harsono SE.MSI. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung di 081238688703. Sambil menunggu yang bergabung nih Pak ya. Tadi saya sampaikan bahwa media memang punya peranan terutama untuk masyarakat kasih info-info yang menyejukkan, yang baik, yang benar begitu. Pasti tantangan terbesar ketika menghadapi majunya teknologi, era digitalisasi dan kemajuan teknologi ini, Angkatan Laut bagaimana nih posisinya? Baik Pak, memang kalau kita berbicara kemajuan teknologi atau kemajuan digitalisasi ini ibarat ibarat dua sisi yang sama-sama punya keuntungan dan kekurangan ya kan kita. Satu sisi kita butuh teknologi untuk memudahkan kita, mempercepat proses semuanya. Sisi lain juga dampaknya nggak kalah mengerikan juga, Pak. Bahkan saya ingat beberapa waktu yang lalu kita ada pencerahan terkait dengan keamanan cyber, di mana di situ ada slogan bahwa kalau di dalam dunia nyata ini nggak kenal kita nggak sayang, ya semakin kenal kita semakin sayang. Tetapi di dalam dunia maya atau cyber ini semakin dikenal semakin mengerikan. Gitu. Nah itu yang perlu saya sampaikan. Dan ini juga kita semua butuh informasi ini. Nah oleh karena itu dengan adanya kemajuan ini tentunya kita menjadi tantangan tersendiri. Satu terkait mentalitas dalam penggunaannya itu sendiri kan kita butuh mental yang dewasa, kemudian bertanggung jawab, ya, supaya satu tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, sehingga bijak dalam bersosmed, istilahnya kita begitu, bijak supaya apapun yang akan kita ketik atau kita masukkan sebelum memasukkan berpikir sejenak, kira-kira ini bermanfaat atau tidak, ya kalau nggak bermanfaat nggak usah. Setidaknya itu Mbak Eva, kita kepada seluruh prajurit kita termasuk keluarganya secara periodik kita selalu memberi literasi, selalu mengingatkan bahwa kemajuan teknologi, digitalisasi termasuk sosmed ini adalah sesuatu yang harus dikelola dengan baik, bijak, dewasa dan bertanggung jawab. Baik, dan untuk kejahatan cyber juga Angkatan Laut tentunya siap ya untuk menangkal hal ini. Karena kadang-kadang kita saat ini tidak menghadapi musuh yang langsung berhadapan secara fisik nih Pak ya. Kita kadang-kadang harus berhadapan dengan kemajuan teknologi yang tentunya menjaga keamanan kita bersama. Ya, terkait cyber kita sampaikan bahwa TNI sangat siap. Baik. Karena suka nggak suka TNI adalah garda terdepan bangsa ini Pak. Kalau TNI nggak siap mau jadi apa bangsa kita ini? Makanya saya nyatakan di sini TNI sangat siap menghadapi itu semua. Baik, dari Angkatan Darat sendiri bagaimana nih Pak? Kalau Angkatan Laut sampai keluarganya diinformasikan bahwa ayo kita cakap di literasi digital kita harus cakap, harus bijak. Dari Angkatan Darat bagaimana nih Pak? Terima kasih Mbak Eva. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau tadi saya rasa sudah benar sekali. Selain itu dengan perkembangan globalisasi dunia ini terkait masalah media, yang saya soroti adalah masalah transnasional. Apa itu transnasional? Adalah suatu perpindahan pola pikir anak-anak muda khususnya. Yang dulunya dia cinta dengan tanah air, dia bisa melihat wayang,
bisa lihat gamelan, bisa melihat tarian-tarian adat dan sebagainya. Sekarang adik-adik kita sudah senangnya apa? K-pop. Iya, agak Nah. bergeser ini Pak ya. Korea dan sebagainya. Terus animasi-animasi dan sebagainya. Nah itulah yang seharusnya perlu kita tinjau bersama dan berikan suatu pengertian tentang upaya dalam rangka cinta tanah air adik-adik kita, sehingga dia bisa secara langsung ingat kembali apa sih sejarah-sejarah masa lalu, budaya-budaya yang ada di Indonesia dan sebagainya. Itu tidak boleh kita lupakan. Demikian Mbak Eva. Baik, jadi penting juga untuk cinta tanah air kepada anak-anak muda kita terutama. Kita terima dulu nih Pak ya, ada pengontak yang ingin bergabung. Halo, selamat siang. Selamat siang, F. Selamat siang, dengan Pak siapa di mana? Dengan halo, Iya, halo, dengan siapa di mana? dengan Pak David di Kampung Baru. Silakan Pak David, pertanyaannya langsung. Iya, baik. Terima kasih. Ya, punya dedikasi tinggi untuk bagaimana ikut terlibat dalam menjaga NKRI, dan di usia yang ke-79 tahun ini mungkin karena ini tentara so banyak di Indonesia, di Papua khususnya, ya kita berharap bahwa keamanan yang ada di Papua Daya ini jauh lagi. Dan kan TNI ada program menjadi itu tidak sama kali. Nah, mungkin perlu dipikirkan kembali baik Bapak TNI dong yang angkatan laut ataupun angkatan bisa bikin program dan kita bersinergi supaya tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya, Bega, Papua Barat semua bisa hilang dari Papua Barat Daya suatu hidup aman. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak David. Yang ketujuan, Baik, meskipun agak nampak kurang jelas, tapi nampaknya bagaimana kolaborasi TNI bersama masyarakat untuk menjaga dan mengawal keamanan nih Pak. Kolaborasi dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang biasanya selalu digandeng nih ya bersama untuk menjaga kedaulatan. Dari Angkatan Laut Pak. Baik Mbak Eva dan Pak David, walaupun tadi terpotong-potong ya sepintas kami juga bisa menangkap juga tadi bagaimana TNI untuk tadi bukan cuma keamanan, memajukan masyarakat Papua, memajukan menangkap begitu. Tentunya kita TNI hadir di seluruh Nusantara ini, salah satunya di Papua ini adalah kita adalah ikut membangun Papua, ikut mencerdaskan Papua, ya ikut mensejahterakan Papua. Itu sudah pasti gitu. Nah, sehingga dalam implementasinya kita akan senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder ataupun masyarakat setempat. Nah, kalau kita TNI Angkatan Laut, karena kita punya sarana alat apung atau KRI, kita bisa menjangkau pulau-pulau yang jauh dari kota, yang mana kita semua tahu bahwa pulau-pulau tersebut jauh tertinggal di pada kota Sorong. Iya. Ya, sehingga inilah salah satu tugas kita Angkatan Laut, senantiasa mengedukasi masyarakat di kepulauan tersebut. Salah satunya ya kita sering berinteraksi dengan berbagai macam kegiatan, baik kegiatan pembelajaran ya, ataupun dan kegiatan yang bersifatnya keekonomian. Contohnya adalah berkolaborasi membuat keramba ikan. Ya, keramba ikan di pulau-pulau, karena di situ tempatnya memenuhi syarat, di mana airnya bagus, kemudian bibitnya juga tersedia, sehingga kita memberi edukasi dan beri bantuan, baik kebutuhan sarana prasarananya, sehingga bisa berjalan. Dan ini juga sejalan dengan program pemerintah yang canangkan bahwa kita mencerdaskan masyarakat kita ini dengan memberikan makan bergizi gratis. Nah, salah satunya kan ikan. Di mana kita ikan di wilayah kita ini kan melimpah ruah, Mbak. Mau nggak mau ini harus kita eksplorasi semaksimal mungkin dan dimanfaatkan oleh kita semua masyarakat Papua supaya dapat dikonsumsi, sehingga dalam jangka panjang ini membantu dalam hal kecerdasan, membantu dalam hal keberlanjutan pembangunan ataupun
kemodernannya Papua. Baik, menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat terutama di daerah terluar dan yang susah terjangkau saat ini. Dari Angkatan Darat Pak, bagaimana tadi seperti yang Pak David katakan juga ikut memajukan keamanan tapi juga memajukan Papua. Baik, terima kasih. TNI Angkatan Darat khususnya dari Kodam 18 Kasuari, dalam hal ini adalah Korem 181 Praja Viratama, tanggal 28 yang lalu, September yang lalu, kita baru saja selesai melaksanakan suatu kegiatan komunikasi sosial dengan masyarakat, khususnya pada tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh yang lain yang ada di masyarakat yang ada di Sorong, bertempat di Makorem 181, itu kita juga melaksanakan suatu silaturahmi bersama, saling tukar pikiran dalam rangka mewujudkan kota yang damai, yang kita ketahui sendiri bahwa kota Sorong merupakan kota yang sangat nyaman sekali bagi saya. Mungkin demikian, Mbak. Ya, Kota Sorong ini orang bilang seperti Indonesia mini, Pak. Semua ada di sini gitu. Beragam suku sudah cukup bervariasi di sini. Ini jadi kekuatan kita, tapi juga harus dijaga jangan sampai ini jadi kelemahannya kita. Nah, Angkatan Laut dan Angkatan Darat khususnya TNI sudah hadir bersama-sama dengan masyarakat. Yang ingin ditanyakan lagi nih Pak terkait dengan putra-putri Papua khususnya yang ingin bergabung. Jadi Angkatan Laut, jadi Angkatan Darat, bagaimana nih Pak? Silakan dari Pak Sigi. Terima kasih Mbak Eva dan para pendengar maupun pemirsa terkait putra-putri Papua untuk bergabung ke TNI, khususnya TNI Angkatan Laut. Mungkin nanti Angkatan Darat Pak Kasrem yang akan menjawab. Angkatan Laut, di mana Angkatan Laut sudah 4 tahun ini memang ada pendidikan khusus putra-putri Papua. Kita setiap tahun, termasuk salah satu yang terakhir baru 1 minggu lalu ditutup pendidikannya. Nah, kita pendidikan ada di sini, di Papua, di Katapop. Di tempat kita ini ada pendidikan Angkatan Laut khusus untuk putra-putri Papua. Jadi putra-putri yang lahir, besar, tinggal di Papua, ada di sini. Baru saja seminggu yang lalu penutupan pendidikan ada 99 prajurit kita. Sekarang mereka sedang melaksanakan cuti pendidikan. Nanti tanggal 7 baru kembali ke sini, baru akan kita sebar ke seluruh satuan kita di wilayah Papua, wilayah Koarmada 3. Jadi wilayah Koarmada 3 ini terdiri dari Papua dan Maluku. Sehingga nanti disebar mulai ada yang di Sorong, di Jayapura, Merauke, ada di Biak, ada di Ambon, ada di Ternate, kita sebar penugasannya seperti itu. Dan ini selalu setiap tahun, kita udah tahun ke-4 kita laksanakan seperti itu. Oleh karena itu, kepada masyarakat Papua, khususnya para pemuda-pemudinya, apabila memang bercita-cita ingin bergabung untuk mengabdi menjadi TNI Angkatan Laut, silakan mempersiapkan diri. Artinya kita akan bisa menerima apabila pemuda-pemudi juga memenuhi syarat. Nah, untuk bisa memenuhi syarat, kita terbuka bisa membantu untuk konsultasi, untuk mengajarkan, menyiapkan sebelum tes. Nah, sehingga para putra-putri kita di wilayah Papua apabila punya cita-cita tersebut, saya mohon untuk secepatnya mendatangi pangkalan-pangkalan kita terdekat. Yeah. Nah, karena pangkalan kita terdekat ini sudah kita instruksikan untuk menjaring animo masyarakat kita yang pengen masuk menjadi Angkatan Laut untuk dibantu, disiapkan. Jadi saat tes nanti sudah siap dan memenuhi syarat. Ya, demikian Mbak yang sudah kita laksanakan. Baik, jadi untuk anak-anak muda yang ada di Papua khususnya, kalau ingin bergabung dengan Angkatan Laut, boleh langsung menuju ke Angkatan Laut untuk dapat informasi, tapi juga bisa langsung ikut disiapkan ya. Karena biasanya kalau ikut tes pasti jatuhnya di sini seperti itu. Nah, disiapkan supaya saat tes tidak gagal di situ. Baik. Kalau dari Angkatan Darat sendiri bagaimana nih Pak? Untuk putra-putri terutama yang Papua untuk bergabung dengan Angkatan Darat. Baik, terima kasih Mbak Eva. Jadi TNI Angkatan Darat sangat-sangat terbuka sekali dan membuka peluang sebesar-besarnya bagi
masyarakat, adik-adik kita yang dari Papua. Adik-adik remaja Papua merupakan suatu memiliki potensi alam yang sangat baik sekali. Dia setelah jadi tentara biasanya memiliki potensi fisik yang melebihi yang lain. Itu kebetulan saya mantan Aspes, saya juga mantan Komandan Rindam, jadi tahu bagaimana karakteristik adik-adik kita. Nah, kondisi seperti ini juga tadi sudah disebutkan bahwa adik-adik yang berminat untuk masuk menjadi TNI Angkatan Darat persiapkan diri dengan baik. Tidak berat sebetulnya kalau persiapan itu dilakukan dengan maksimal. Kita hanya lari kurang lebih 2.600, push up kurang lebih 42, sit up 42 kali, restok 15 kali, renang 50 meter, kesehatan harus baik, keluar dalam, ya. Psikologi belajarlah dari buku-buku Gramedia kita beli, yang tidak bisa konsultasi, beli di Gramedia, belajar secara dasarnya saja, belajar tentang akademik apabila itu ada. Nah, ini pendidikan ini biasanya setiap tahun itu 2 kali, baik pendidikan perwira, tamtama maupun bintara. Demikian, Mbak. Baik. Wah, ini luar biasa sekali ya. Ternyata TNI siap sedia, tetapi bersama masyarakat memajukan, mengamankan, tidak hanya tunggu perang dulu nih ya, tapi kami ada nih untuk menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat. Itu menjadi tantangan tersendiri dengan kekuatan yang ada, tetapi dengan kondisi bangsa dan negara, terutama wilayah Papua yang ada di saat ini. Nah, ini menarik nih Pak, kita punya Angkatan Laut, Angkatan Darat, biar kami yang di udara saja Pak RRI-nya, sekali di udara tetap di udara. Tapi yang menarik dari Angkatan Laut dan Angkatan Darat, terutama hadir di Papua Barat Daya sebagai provinsi yang paling muda nih Pak ya, masih provinsi yang paling bungsu. Apa yang ingin disampaikan terutama untuk masyarakat Papua Barat Daya, karena seperti tadi Pak Cahyo bilang untuk wilayah Papua Barat Daya, Sorong Raya ini masih aman. Kemarin memang sempat ada riak-riak, tapi kemudian sama-sama kita duduk bersama dan akhirnya tenang kembali. Nah, apa yang ingin disampaikan Pak dari Pak Sigi? Baik, terima kasih Mbak Eva. Ini khusus untuk masyarakat Papua. Jadi kita semua pasti pengen Papua ini maju, Papua ini modern, Papua ini sejahtera. Oleh karena itu kepada masyarakat Papua, saya mengharapkan senantiasa belajar untuk cerdas, ya, cerdas sehingga bisa setara dengan daerah lain. Nah, oleh karena itu, supaya kita segera maju, pertama, jangan mudah diprovokasi oleh berita-berita yang nggak bertanggung jawab. Di sini pemerintah sudah memberi saluran komunikasi. Jadi apabila ada hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bisa diklarifikasi oleh pemerintah setempat atau aparat setempat supaya situasi Papua ini tetap kondusif sehingga kita semua belajar dengan tenang, kita semua membangun Papua dengan baik sehingga Papua segera maju, berkembang, sejahtera, setara dengan daerah-daerah yang sudah maju mendahului kita, Pak. Baik, sebelum ke Angkatan Darat nih Pak, saya bacakan dulu satu WhatsApp dari masyarakat yang bilang kalau bisa untuk menjaga Kamtipmas, memberdayakan juga anggota TNI seperti dulu ada garnizon dan sebagainya supaya aman dan tertib. Bagaimana nih Pak untuk menjawab pertanyaan ini? Terima kasih rekan-rekan sekalian. 3 hari yang lalu saya memimpin suatu rapat di Kodim Sorong, kebetulan membahas tentang garnizon. Oh, iya. Kalau di tingkat provinsi, garnizon itu disebut Gartab. Itu dipimpin oleh Pangdam, kepala staf Gartabnya bisa dari Angkatan Laut dan sebagainya. Kalau di tingkat kabupaten itu garnizon. Itu biasanya posisinya berada di Makodim. Yang kita tahu adalah garnizon ini dihadiri atau diikuti oleh beberapa TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, termasuk PM dan sebagainya. Satpol PP bisa masuk ke dalamnya, itu dalam rangka untuk melaksanakan suatu kegiatan hukum tata tertib bagi personel TNI maupun PNS yang ada di wilayahnya. Nah, kemarin sudah kita
deklarasikan, kemungkinan bulan ini sudah mulai operasional di bawah kendali Dandim Sorong. Oke, jadi akan terjawab nih pertanyaan Iya, dari masyarakat tadi sudah. bahwa sudah dibicarakan dan akan segera terrealisasi keberadaan Terrealisasi. untuk menjaga masyarakat ini ya. Demikian, Bu. Baik, tadi harapan kepada masyarakat Papua Barat Daya untuk orang jaga sama-sama keamanan tapi juga untuk kemajuan kita bersama. Silakan Pak Cahyo. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Perbedaan dalam suatu dinamika demokrasi merupakan suatu hal yang biasa. Dimanapun pasti akan terjadi, dalam lingkup kecil maupun besar. Namun demikian saya tekankan kepada rekan-rekan, Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan salah satu pilar kita di negara Indonesia perlu kita tegakkan. Karena dalam Bhinneka Tunggal Ika itu ada suatu persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita, khususnya di wilayah Sorong. Sayang sekali apabila kondisi Sorong yang nantinya akan menjadi suatu provinsi yang saya mempunyai suatu pemikiran bahwa Sorong akan menjadi suatu wilayah yang besar nantinya. Sayang sekali apabila hal ini disia-siakan oleh rekan-rekan para masyarakat, sehingga jalinlah persatuan dan kesatuan yang ada di kota Sorong. Siapapun kita, bersatulah, bangunlah kota Sorong, demikian. Baik, sama seperti moto dari Papua Barat Daya nih Pak ya, kita kuat karena kita orang satu ya. Dan Pak Sigi, ini sebelum kita mengakhiri dialog kita di siang hari ini satu WA lagi yang saya perlu baca nih Pak. Dari teman di salah satu masyarakat yang bertugas di pulau-pulau, mereka mengatakan bahwa untuk program ekonomi KRI juga ada tempat khusus untuk anak-anak membaca. Iya ya Pak ya. Nah ini sejauh mana nih program ini sampai ke, ini nampaknya dari pulau-pulau nih yang EWA nih. Baik Mbak Eva dan masyarakat Papua, emang benar ada program KRI menjadi literasi digital. Kemarin salah satunya KRI ini juga Teluk Weda ini. Teluk Weda ini bahkan secara nasional dinyatakan kegiatan yang diapresiasi secara nasional. Beberapa kali dipanggil di Jakarta oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Bu Iriani beberapa kali diberi penghargaan. Dan ini digaungkan kepada seluruh masyarakat Nusantara ini. Bahwa KRI adalah salah satu perpustakaan, tempat literasi, tempat belajar. Oleh karena itu, walaupun kemarin yang mendapat nama atau mendalui KRI Teluk Weda, namun seluruh KRI yang ada di tempat kita apabila berada di pulau-pulau dimanapun berada, itu menjadi rujukan. Dan di setiap KRI juga ada perpustakaannya. Oleh karena itu masyarakat silakan datang ke KRI untuk mencari literasi yang dibutuhkan, nanti akan dipandu oleh petugas yang ada di KRI. Baik. Jadi ini juga sudah berjalan. Wah ini luar biasa sekali karena hari ini akhirnya kita sama-sama mengerti bahwa dan juga menambah wawasan kami bahwa TNI tidak hanya berperan menjadi penjaga kedaulatan tapi juga sebagai mitra pembangunan yang strategis bagi masyarakat khususnya untuk orang yang ada di wilayah Papua, wilayah Indonesia Timur dan lebih khusus untuk kita yang ada di Papua Barat Daya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Sigi, Pak Cahyo untuk waktunya bersama kami. Pak Sigi terutama karena kami, ini pengalaman saya juga yang pertama untuk naik KRI ini Pak. Luar biasa sekali. Jika dulu Pak waktu kami masih sekolah itu biasanya tunggu dulu tuh. Ada angkatan laut yang mau lewat ke Papua Barat, ke wilayah Sorong dulu, baru bisa tuh lihat KRI-nya. Tapi sekarang armadanya di sini. Setiap saat Mbak, setiap saat boleh datang ke sini, anak-anak sekolah, keluarga, kalau Sabtu Minggu datang berkunjung di tempat kita, naik KRI, bahkan bisa naik tank Mbak. Itu bisa naik tank, anak sekolah. boleh dicoba nanti ya, dengan teman-teman. Naik tank, putar-putar ke sini ya, karena ini termasuk bagian dari sarana edukasi pada masyarakat kita. Baik. Siap. Dan terima kasih Pak Cahyo luar biasa sekali dari Angkatan Darat yang selalu dekat dengan masyarakat tapi juga punya tantangan tersendiri dengan wilayah geografis di wilayah Papua. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini semakin membuat kita cinta Indonesia, NKRI harga mati dan
Terima kasih sekali lagi Pak Singgi, terima kasih Pak Cahyo untuk bersama kami. Dan pendengar, pemirsa, sampai di sini pembahasan kita, tentunya ada pemahaman baru tentang peran TNI. Yang terakhir Pak, untuk 5 Oktober di alun-alun di puncak kegiatan, tentunya Angkatan Laut dan Angkatan Darat ada di situ untuk 5 Oktober. Oh ya Mbak, untuk 5 Oktober nanti untuk hari UT 79 tahun TNI yang terpusat dilaksanakan di Sinang Monas dengan Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo Pak. Iya. Kemudian yang di Sorong nanti dipusatkan di alun-alun Aimas. Iya. Alun Aimas nanti kita semua TNI, AL, TNI AD, ada perwakilan TNI AU juga semua terlibat di situ. Termasuk nanti dari Polri, dari Pemda, dari pelajar juga terlibat. Dan juga beberapa alutsista kita juga ada tank, ada kendaraan taktis, ya ditampilkan juga. Baik. Bahkan mungkin tuh bisa dinaiki juga Mbak. Selesai Baik, upacara jadi bisa masyarakat hadir ya di alun-alun sebagai sama-sama dengan TNI merayakan hari 79 tahun TNI, tapi juga hadir di situ untuk edukasi. Kita kapan lagi nih ya untuk bersama TNI di harinya. Baik, sekali lagi terima kasih dan pendengar pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita di dialog. Dialog Sorong siang ini, terima kasih sekali lagi, dan bagi TNI selamat hari ulang tahun di 79 tahun, tetap jaya untuk Indonesia. Saya Evan Rehata bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia. Anda baru saja mengikuti dialog luar studio. Persembahan Radio Republik Indonesia RRI Sorong.